Aku suka sama kamu. Maaf, tapi aku nggak bisa. Kenapa? Ada hati yang harus aku jaga. Maaf, aku permisi dulu. Hai. Kalian semua pernah ngerasain hal tadi nggak? Iya, fase dimana kita menyukai dan tidak menyukai seseorang. Kalau pernah, berarti kalian lagi ngalamin yang namanya sikap sosial nih. Apa sih yang namanya sikap sosial itu? Yuk kita bahas. Nah, sikap sosial merupakan sudut pandang seseorang yang menghasilkan perasaan positif ataupun negatif yang disalurkan melalui tingkah laku. Sikap sosial memiliki 3 struktur loh. 1. Kognitif, yaitu saat seseorang melakukan proses berpikir saat menerima stimulus dari luar. Yang kedua, afektif, yaitu perasaan negatif, positif, atau suka tidak suka muncul atau dihasilkan dari proses berpikir tadi. Yang ketiga, behavioral, yaitu saat seseorang mempresentasikan atau melakukan sesuatu saat perasaan tadi muncul. Nah, terus gimana sih cara sikap itu terbentuk? Menurut beberapa teori, ada 3 cara sikap itu dapat terbentuk. Yang pertama yaitu classical conditioning, di mana pengkondisian perilaku yang disebabkan karena adanya gabungan antara neutral stimulus dengan unconditional stimulus. Kedua yaitu operant conditioning, di mana pembentukan perilaku atau sikap yang disebabkan karena adanya reward atau apresiasi dan hukuman. Yang ketiga yaitu mere exposure effect, yaitu di mana sering ditemukannya atau munculnya suatu stimulus sehingga akan menyebabkan suatu sikap terbentuk. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita lihat contohnya. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah dari sekedar. Bagus. Perhatiin aja terus sampai mata kamu merah. Kok bisa-bisanya sih sampai nggak ngedip gitu? Apaan sih, Dar? Gue kan lagi ngeliatin crush gue. Tuh lihat, kalau lagi main gitar tuh ketampanannya tuh bertambah 100 kali lipat, tau nggak? 100 kali lipat. Ada-adanya sih, Je. Yaudah yuk. Ke kelas udah jam 8 nih. Ah lu, Dar, ganggu aja. Yaudah yuk. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Kenapa lagi sih, Je? Gue kalau lagi ngeliat gitar keinget dia deh, Dar. Dia bener-bener buat gue tergila-gila, tau nggak? Oh, ini ada aja sih. Yaudah yuk, buruan ke kelas nanti telat lagi, Je. Cewek amat sih. Aje, tunggu. Kamu kok sombong banget sih sama aku sekarang? Kamu udah gak suka lagi ya sama aku? Ya enggak lah. Kemarin kan kamu nolak aku. Makanya sekarang aku gak suka sama kamu. Kamu kok kayak gitu sih? Jahat banget sama aku. Ya iyalah, coba aja kemarin kamu terima aku. Pasti sekarang aku masih suka sama kamu. Tapi kan, Je, Ya, aku mau kelas dulu. Bye. lagi ngapain, Dar? Ciwi. Ini nih Ciwi. Kayaknya aku benci banget sih sama matematika. Susah banget noh. Coba lihat. Oh, ini. Ini mah mudah. Sini aku bantuin. Nih. Lah, itu doang. Iya. Mudah banget ternyata ya. Coba kamu kasih contoh lagi. Kayaknya biar aku tambah paham sih. Oke nih, aku kasih contoh lain ya. Gini gak sih hasilnya? Nah, gitu hasilnya. Sekarang udah paham kan? Tambah lagi dong soalnya. Kayaknya aku bakalan suka sih sama matematika. Soalnya gampang gini gak sih? Kamu ada-ada aja. Sini aku kasih contoh lain. Nah, teman-teman udah paham belum contoh di atas? Kalau belum, aku jelasin lagi ya. Yang pertama itu merupakan contoh dari classical conditioning, di mana di sini Ciwi berperan sebagai unconditional stimulus
dan gitar berperan sebagai netral stimulus. Nah, di sini sikap AJ terbentuk ketika melihat gitar, yang mana AJ mulai menyukai gitar karena ini mengingatkan ia kepada orang yang ia sukai, yaitu Ciwi. Selanjutnya, untuk contoh kedua merupakan contoh dari operant conditioning, di mana di sini AJ yang mendapat penolakan dari Ciwi menganggap itu sebagai suatu punishment, yang mana hal ini membuat AJ yang awalnya suka kepada Ciwi menjadi tidak suka lagi kepada Ciwi. Dan contoh ketiga merupakan contoh dari mere exposure effect, di mana Dara yang awalnya tidak menyukai matematika, namun ia mulai menyukai pelajaran tersebut karena ia sering mengerjakan soal-soal tersebut dan semakin paham akan Nah, ternyata sikap dapat membentuk perilaku ya. Tapi sebenarnya apa sih hubungan sikap dan perilaku? Menurut teori Planned Behavioral Control, gabungan antara attitude dan sikap, subjective norm atau norma lingkungan, plus perceived behavioral control dapat menghasilkan suatu niat atau intention lalu menimbulkan behavioral atau perilaku. Tapi sebenarnya langsung ke perilaku bisa juga loh. Kalau gitu langsung lihat contohnya aja ya. Yuk. Lagi ngapain, Der? Ini nih, Dara lagi lihat-lihat tas kulit gitu. Bagus-bagus nggak sih? Loh, kamu suka tas kulit? Iya nih. Kira-kira di kampus kita boleh nggak sih kalau pakai tas kulit gitu? Gak apa-apa sih. Oke-oke aja sih, Der. Emang kamu udah ada uangnya? Iya dong, kalau uang mah aman aja. Udah, beli aja kalau misalnya kamu mau. Ya nih, rencana aku besok mau beli langsung sih, tapi langsung ke mallnya aja. Waduh, ada yang punya tas baru nih. Keren juga, Der. Iya dong, bagus kan ya? Nah, dapat disimpulkan ya dari contoh tadi bahwa attitude atau sikap ditunjukkan dari Dara menyukai tas kulit tadi. Lalu, subjektif normnya ditunjukkan dari lingkungan kampus memperbolehkan Dara untuk menggunakan tas kulit tadi. Nah, lalu perceived behavioral controlnya ditunjukkan dengan adanya uang Dara untuk membeli tas kulit. Lalu, muncullah yang namanya niat atau intention. Dan akhirnya Dara pun membeli deh tas kulit yang tadi. Nah guys, gimana? Udah paham kan tentang apa itu sikap sosial? Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 minta maaf sebesar-besarnya karena masih banyak kesalahan dalam video ini. Kalau gitu, kami dari kelompok 4 izin pamit dan Terima kasih dan sampai jumpa.